Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa, terima kasih untuk yang udah support Backend Magang sejauh ini ya, dengan subscribe, like, dan share. Ya terutama share ya, karena siapa tahu nih ada teman-teman yang butuh bantuan gitu, atau sedang menghadapi suatu problem tertentu, mungkin bisa terbantu dengan apa yang udah saya bagikan di konten saya seperti itu. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas yang namanya big annotation. Nah, kenapa sih bahas ini ya? Karena ini buat saya sangat penting ya. Karena saya masih nemuin nih, terutama ada untuk engineer-engineer, terutama di back end ya, untuk middle to junior gitu ya, middle sampai junior itu masih banyak yang kalau bikin code tuh nggak memperhatikan yang namanya big annotation. Kenapa? Ya karena ini berhubungan dengan efisiensitas kita lah gitu, dalam bukan efisiensi kita ya. Maksudnya efisiensi dari algoritma yang kita buat loh gitu. Karena apa ya? Karena semakin efisien algoritma yang kita buat ya execution time-nya berarti semakin singkat gitu kan. Nah, ketika semakin singkat ya berarti kan nanti latensinya juga berkurang. Jadi di sini yang kita bahas untuk big annotation ini terutama ke arah time complexity ya dari suatu algoritma gitu. Jadi sebenarnya bahkan ini nih hal paling simpel yang ngebedain mana junior, middle, mana senior gitu loh. Bahkan ya ketika kalian dites dengan suatu code challenge yang sama gitu ya, tapi ada kandidat lain yang membuat code itu dengan algoritma yang lebih efisien, ya itu pasti menjadi salah satu titik berat untuk dia yang lebih diterima daripada kalian gitu yang tidak memperhatikan itu gitu loh. Nah, jadi biar nggak banyak cincong, kita langsung aja lah ya. Apa sih big annotation itu? Ya ini kalau yang belum tahu, kalau udah tahu ya udah lah ya. Apa sih big annotation bang? Big annotation itu adalah cara untuk mengukur efisiensi sebuah algoritma, khususnya tuh bagaimana kinerja atau ya waktu eksekusinya gitu dalam suatu algoritma gitu ya. Dimana waktu eksekusi itu meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Jadi sini kita bahas time complexity ya. Apa ada yang lain bang selain time complexity? Ada juga namanya space complexity gitu. Cuma kalau di sini kita bahasnya tuh ngarah ke time complexity dulu aja gitu. Intinya sini menggambarin worst case scenario nya lah, atau skenario terburuk gitu ya, ketika algoritma tuh harus memproses suatu input yang besar gitu, atau ya sebesar mungkin yang dia input gitu loh. Oke, big annotation itu ada apa aja? Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah O1 atau waktu konstan. Jadi operasi ini berjalan dalam waktu tetap ya, nggak peduli ukuran inputnya. Contohnya itu apa? Contohnya misalnya kita mengakses elemen suatu array dengan indeks. Misalnya seperti ini ya. Ini ada array 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita tuh mau mengakses array yang indeks kedua gitu. Berarti kan si 3 nih ya, 0, 1, 2. Outputnya 3 itu kan. Jadi ini mau sepanjang ininya mau berapa gitu, misalnya 1 sampai 100, kita mau akses elemen ke berapa ya dia akan gitu-gitu aja gitu loh. Jadi dia waktu yang waktu yang dia tempuh atau time complexity itu ya akan konstan, akan segitu-gitu aja itu, nggak peduli seberapa gede si array-nya ini sebagai ukurannya gitu loh. Misalnya dari 10 atau 100 itu kan, kita mengambil suatu elemen array dengan indeksnya, misalnya indeks 2 gini ya, dia akan langsung menuju ke situ gitu loh, tanpa memperhatikan sepanjang apa si array ini ada gitu ya. Nah, ini kalau ini simpel lah ya O1. Nah, yang kedua adalah ON. ON itu atau waktu linear kita sebutnya. Jadi waktunya itu berjalan secara proporsional terhadap ukuran si inputnya atau seberapa besar si inputnya. Misalnya itu contohnya ketika kita mencari kalau di algoritma yang saya contohin ini, misalnya kita mencari ini kan find max ya, berarti mencari yang paling gede tapi dari array yang belum diurut. Kayak gini nih, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Nah, kita mau cari yang paling gede. Paling gede sih 9 nih. Ya. Nah, tapi kalau ini belum diurut, berarti kan kita mencarinya tuh random nih. Yang nggak random banget sih ya, tapi kita nggak bakal baca dari depan sampai belakang gitu loh. Intinya nggak ada yang kelewat gitu. Jadi kalau misalnya ini array-nya lebih nih, misalnya 3, 1, 4, 5, sampai 5, ada lagi nih berapa misalnya 3 lagi gitu, atau
7, 8 gitu kan, ada tambahannya gitu elemennya, ya dia akan bertambah juga gitu, karena dia bakal ngejalanin proses sepanjang ini gitu loh. Misalnya kan di find max ini, misalnya kita inisiasi yang pertama sebagai max itu adalah array ke 0, terus kita lakukan looping sepanjang arraynya itu, ya ini yang maksudnya iterasinya itu ya sama panjang inputannya gitu, panjang arraynya gitu, seberapa besar si array gitu kan. Ini makanya disebut waktu ON atau waktu linear. Ya misalnya nih tadi awalnya kan array 0 jadi yang pertama, jadi yang paling besar pertama, jadi 3 nih. 3 ngecek ini sebelahnya besar enggak, ya udah ini sebelahnya lagi, oh lebih besar, masukin jadi max. Ini enggak, oh ini lebih besar, masukin jadi max. Ini lebih besar, masukin jadi max. Oh ini enggak, oh ini enggak, oh ini enggak. Nah gitu, dia akan baca ini semua gitu loh. Makanya ini jalannya itu proporsional terhadap ukuran ininya, ukuran inputnya, seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah log n atau waktu logaritmik. Jadi intinya itu waktu eksekusinya itu ya bertambah secara logaritmik. Maksudnya gimana sih? Maksudnya secara logaritmik itu intinya waktu eksekusi itu meningkat tapi nggak signifikan gitu loh, meskipun ukuran inputnya tuh bertambah gede gitu. Jadi instead of dia meningkat secara langsung sesuai inputnya seperti yang sebelumnya yang linear atau ON. Jadi kalau ini tuh bisa menyelesaikan masalah dengan jauh lebih efisien gitu, karena cuma memproses sebagian kecil aja dari si input setiap kalinya gitu loh. Misalnya ini apa? Misalnya kalau saya contohin di sini adalah proses binary search gitu. Binary search pada apa? Pada array yang udah diurutin. Ini udah diurutin nih kasusnya. Jangan lupa ini poin pentingnya di situ ya. Ini kasusnya arraynya udah diurutin dari 1 sampai 9. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti kan. Terus kita mau cari yang si 6 gitu kan, outputnya 5 ya, 0 1 2 3 4 5 nih. Jadi si 6 ini ada di indeks kelima gitu kan. Kita mau cari si nilai ini ada di indeks berapa. Nah intinya itu kan dia kalau binary search itu dia tuh ngebagi dua gitu. Kalau di sini lihat di kode di kodenya itu kan dia ngebagi dulu nyari nilai tengahnya gitu loh. Jadi ini dia kasih dulu nilai paling kiri mana, paling kanan mana itu kan. Jadi paling kirinya ya si 0 ini kan. Nah, paling kanannya itu ya panjang array kurangin 1 gitu kan. Karena kan array dimulai dari 0. Nah, baru nih dia ngecek nih selama left kurang dari sama dengan i, seperti itu. Intinya tadi kita ngasih batas awal 0, terus kita ngasih batas akhirnya, batas ujungnya di panjang arraynya min 1. Nah, jadi selama si left kurang dari right, si algoritma ini akan terus berlanjut gitu loh. Artinya pencariannya itu tetap berlanjut selama ada bagian dari array yang tersisa buat diperiksa. Dia seperti itu. Nah, di sini dia itu ngebikin elemen tengahnya gitu loh. Jadi ini menghitung indeks tengah dari si array seperti itu. Misalkan ini berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 9 elemen lah ya, kenapa saya hitung lagi sih gitu. Intinya ada 9 elemen itu kan, berarti kan pertama kali itu ya midnya tuh ya si 0 tambah 8 min 0 bagi 2, berarti kan nilai tengahnya ada di 4 sini gitu loh, indeks yang tengahnya gitu kan. Nah baru kita periksa si elemen tengah. Nah kalau si array yang elemen tengah itu sama dengan target yang dicari, ya langsung kita bisa balikin gitu kan, langsung return mid. Misalnya dia ternyata udah di tengah-tengah, tapi kalau enggak ya kita rubah nih si left-nya yang jadi mid plus 1 gitu loh. Bentar, jadi tadi mau batuk kok nggak jadi, mau bersin kayak nggak jadi, maka jadi kayak gagap gitu guys. Apa nih nggak jadi. Intinya maksudnya ini apa sih? Jadi kalau misalnya si array tengah itu kurang dari target, jadi kalau si elemen tengah itu lebih kecil dari target, ya berarti kan targetnya ada di kiri gitu loh. Pasti dia tuh ada di bagian kalau ada di kiri. Kalau dia itu kebalik. Jadi kalau elemen tengahnya itu lebih kecil dari target gitu kan, ya berarti kan si target pasti di kanannya gitu. Makanya mid plus 1 gitu. Nah baru kalau yang lainnya itu ya kalau elemen tengahnya lebih besar dari target, ya kita perlu meriksa bagian yang kirinya. Jadi dia akan bagi dua terus mencari nilai tengah, baru nanti dicek
dia ada di kanan, kiri, atau emang di tengah-tengah, nanti seperti itu. Jadi kalau jalannya program ini kan kita mencari si 6 gitu kan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada di indeks mana itu kan, berarti leftnya 0, rightnya 8, midnya 4 yang pertama kan gitu. Nah karena si 5 ini lebih kecil dari 6 itu kan, karena midnya kan tadi 5, berarti sini nih tuh 2, 3, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Ini si tengahnya tadi ya, nilainya 5. Nah 5 itu kan lebih kecil dari si targetnya di sini si 6 gitu kan. Berarti boleh lidah gatal lagi. Ya berarti kan kita tinggal nyari ke kanan gitu loh, nyari ke kanan. Jadi si leftnya sekarang jadi mid plus 1, jadi sama dengan 5 gitu. Nah baru nih leftnya sama dengan 5, terus kan rightnya sama dengan 8. Jadi proses yang si leftnya ini dipindah gitu loh. Tadi ya kan ini paling left, ini paling kanan gitu kan, paling right. Nah karena ini tadi nilai tengah di sini, terus ini lebih gede, berarti pindah ke kanan gitu. Nah ini bagi dua, jadi leftnya yang ini, kanannya yang ini sekarang gitu. Makanya maksudnya itu yang tadi saya bilang, dia akan ngebagi dua terus prosesnya seperti itu. Jadi dia bakal mencari ke yang misalnya mencarinya tuh bakal ke ke jumlah yang lebih sedikit. Ya misalnya ini ada 1000 gitu kan, berarti kan dia ambil tengah 500. Nanti kalau dia cari lagi tinggal 500 ke kiri, 500 ke kanan. Ibarat ke kiri atau ke kanan pun dia akan bagi dua lagi, udah tinggal 250 dan seterusnya dibagi dua. Itu makanya dimaksud dengan waktu logaritmik gitu. Nah selanjutnya itu ada yang namanya waktu kuadratik. Jadi waktu eksekusinya itu bertambah secara eksponensial seiring dengan pertambahan input. Misalnya ini kalau kasusnya yang saya contohkan itu bubble sort. Nah inilah salah satu kenapa bubble sort itu dibilang sebagai proses sorting yang nggak efisien. Karena apa ya? Karena notasinya itu kuadratik tadi ya, on kuadrat atau on pangkat 2. Maksudnya gimana sih Bang? Jadi kan bubble sort itu dia cuma melakukan seperti ini ya, nested loop nih. Jadi ada dua loop yang bersarang, ada I sama J. Buat nyari 5, 3, 8, 4, 2 ini, buat mengurutkan 5, 3, 8, 4, 2 ini jadi 2, 3, 4, 5, 8. Maksudnya dia kuadratik gimana? Jadi di sini kan I-nya sendiri kan panjangnya ya sepanjang ini nih, ada 5. Si J juga melakukan perulangan sepanjang sini, ada 5. Jadi I1 J berulang 5 kali, baru I2 J berulang 5 kali, I3 J berulang 5 kali seperti itu. Yang berarti dihitung total prosesnya ada 5 pangkat 2, 25 proses gitu loh, 25 kali prosesnya. Nah, ini nggak efektif gitu loh. Ya seperti itu ya, itu yang namanya ON pangkat 2 atau dengan time complexity dengan waktu kuadratik seperti itu. Nah selanjutnya itu ada namanya ON pangkat 3 atau waktu kubik. Ya, ini pokoknya lebih parah lagi dari si ON kuadrat, karena apa? Pangkat 3. Jadi ini loop dalam loop dalam loop. Biasanya dipakai untuk operasi metrik. Misalnya ini saya ada perkalian metrik. Ya ini kan dia bakal ngeloop dari yang I, J, K seperti itu. Jadi bisa teman-teman praktekin lah nanti ya. Nggak dicontoh aja kodenya gitu. Saya jelasin secara notasinya aja. Nah kalau dia misalnya tadi, ya ini kan kasusnya mungkin masih kecil lah. Tapi kalau kasusnya kayak tadi ya, ini berulang berapa, ini berulang berapa, ini berulang berapa itu. Jadi N pangkat 3. Ya kalau dia ada 2 berarti akan ada 8 proses gitu loh. Jadi ini bakal sangat, ya bisa dibilang ini nggak efisien juga lah. Lebih nggak efisien daripada ON kuadrat tadi. Ya seperti itu. Oke kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah ON log N atau disebut waktu linear ritmik. Jadi dia ini kombinasi pertumbuhan yang secara linear dengan logaritmik tadi. Jadi biasanya ini ada pada algoritma sorting yang efisien. Misalnya di sini saya buat sorting dengan yang namanya merge sort. Jadi merge sort ini gimana sih Bang? Jadi merge sort ini sebenarnya cuma suatu fungsi rekursif yang ngebagi array aja gitu. Jadi 2 bagian sampai setiap bagiannya cuma punya 1 elemen atau kosong sama sekali gitu.
Makanya tadi saya bilang ini ada perpaduan nih antara linear sama logaritmik, karena di sini dia ngebagi dua seperti itu, kayak yang di contoh sebelumnya yang tentang algoritmik gitu ya, algoritmik yang logaritmik seperti itu. Jadi saya ada fungsi merge sort, terus ada anaknya ini merge, dia yang dipanggil secara rekursif di sini return merge ya. Saya bilang tadi untuk merge sort ini dia bakal ngebagi dua si array-nya, sampai setiap bagian itu bakal punya satu elemen aja atau kosong. Nah setelah dipecah sama si ini, array itu bakal jadi bagian-bagian kecil gitu kan. Nah setiap bagian itu kemudian diurutkan lagi gitu dengan cara ngegabungin lagi dua bagian yang udah terurut sampai nanti dapat semua itu dengan fungsi yang ini, si merge ini gitu. Nah kalau si fungsi merge ini dia yang bakal nerima dua array yang udah terurut, itu left sama right-nya tadi. Nah dia bakal ngebandingin nih elemen dari keduanya, baru kemudian dia tuh nempatin ke dalam array result-nya tuh buat hasilnya gitu dalam urutan yang udah terurut. Nah setelah salah satu array itu habis atau semua elemen dari proses, nah sisa elemen dari array lainnya ini dianggap langsung ke bisa ditambahin ke hasil seperti itu. Dia seperti itu ya. Jadi misalnya kasus ini kan 5 3 8 4 2, jadi nggak cukup bisa pindah ke sini ya. Kalau kita pakai merge sort, berarti yang akan dilakukan apa di sini ya? Yang akan dilakukan pertama dia bakal ngebagi dua, jadi 5 3 sama 8 4 2. Ini ganjil soalnya. Dia akan kebagi dua, yaitu 5 3 sama 8 4 2. Nah setelah dibagi si 5 3 8 4 2 itu, berarti kan merge sortnya bakal ke arah ke yang 5 3 lagi tuh. Nah ketika dia udah yang 5 3, dia bakal dibagi jadi 5 sama 3 itu loh. Jadi udah ukuran satu elemen. Nah itu baru langsung di return. Nah kalau setelah yang 5 3 kan bakal yang 8 4 2. Nah yang 8 4 2 tuh dibagi lagi jadi 8 sama 4 2. Nah 4 2 dibagi lagi jadi 4 sama 2. Nah hasil merge tadi digabungin, berarti dari merge yang 5 sama 3 menghasilkan 3 5. Terus yang merge 4 sama 2 menghasilkan 2 4. Terus yang merge 8 2 4 menghasilkan 2 4 8. Nah terakhir dari merge yang 3 5 sama 2 4 8 ya baru akhirnya jadi 2 3 4 5 8 seperti itu. Jadi ini yang maksudnya ON log n, perpaduan antara linear dengan logaritmik. Nah selanjutnya itu ada O2 pangkat N. Ini beda ya, tadi ON kuadrat, ON pangkat 2, kalau sekarang O2 pangkat N atau yang disebut sebagai waktu eksponensial. Jadi waktu eksekusinya itu berlipat ganda dengan pertambahan input. Contohnya pada beberapa algoritma algoritma rekursif itu biasanya gini, misalnya kalau saya contohin ini di kita pencarian bilangan Fibonacci gitu. Nah, misalnya gini ya, Fibonacci itu apa sih? Kalau yang lupa, harusnya kalau yang pernah belajar matematika di SMP, di SMA tuh kalau masih inget ya, harusnya intinya sih deret Fibonacci itu kan misalnya 0 1 1 2 3 5 8 13 21 dan seterusnya lah ya. Jadi intinya tuh setiap angka itu merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya, itu poinnya ya. Jadi kalau N kurang sama dengan 1 ya fungsi ini bakal ngembaliin N sebagai hasil. Ini sebagai base case-nya gitu loh. Makanya saya ada base case ini. If N kurang dari sama dengan 1 ya udah langsung return N. Karena 1 tuh udah termasuk bilangan Fibonacci gitu. Nah untuk yang nilai N lebih besar dari 1 ya fungsinya tuh bakal manggil si dirinya itu sendiri ya. Ini rekursif nih tadi ya, Fibonacci manggil Fibonacci lagi. Dengan ketentuannya ini ya, Fibonacci itu dengan N-1, terus Fibonacci yang kedua N-2 seperti ini, terus dia dijumlahin hasilnya tuh. Yang intinya tuh untuk mencari si Fibonacci 5 itu kan dia perlu Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 3, terus Fibonacci 4 nya sendiri itu dia butuh Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2 yang bakal ditambah sama Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Fibonacci 2 nya itu lagi sendiri dia punya Fibonacci 1 juga gitu kan. Maka ini bakal bilangnya ya akan sangat kompleks gitu loh. Ya intinya ketika kita memerlukan
si Fibonacci 5 ini, berarti kita butuh Fibonacci yang di bawahnya lagi gitu loh. Jadi untuk menghitung Fibonacci 5, kita perlu ngitung Fibonacci 4 sama Fibonacci 3. Untuk ngitung Fibonacci 4, kita perlu ngitung Fibonacci 3 dan Fibonacci 2 dan seterusnya. Jadi pemanggilan fungsi ini terjadi secara berulang kali pada elemen yang sama. Misalnya Fibonacci 3 dipanggil 2 kali, Fibonacci 2-nya ya dipanggil lebih banyak lagi gitu loh, dan seterusnya. Maka ini masuknya O2 pangkat N gitu. Ini nanti boleh dipraktekin lah ya. Nah, selanjutnya itu adalah waktu faktorial. Jadi waktu eksekusinya itu meningkat sangat drastis gitu. Seperti misalnya pada masalah misalnya kita mau cari di sini kan saya ada array ini, terus saya mau cari permutasinya itu. Misalnya ini array 1 2 3. Nah, permutasi itu gimana sih? Maksudnya berapa banyak nih kemungkinannya gitu dari yang bisa dibentuk dari 1 2 3 ini. Ya, pendekatannya itu kalau yang faktorial kan berarti intinya n faktorial itu kan n kali n min 1 dikali n min 2 dikali bla 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 sampai akhirnya dikali 1. Ya, seperti itu. Nah, ini kenapa dia masuknya waktu faktorial? Misalnya ini nih sisi array 1 2 3 dalam faktorialnya berarti berapa? 6. 3 faktorial itu kan hasilnya 6. 3 dikali 2 dikali 1 seperti itu, hasilnya 6. Maksudnya 6 gimana? Ya kan 6 dari 1 2 3 terus 1 3 2 terus 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2. Nah, ada 6 gitu loh. 6 itu 6 hasilnya, enggak 6 prosesnya juga itu loh. Misalnya di sini kan kita for i kurang dari sama dengan L, terus i kurang dari sama dengan R, i plus plus, dimana kita bakal bikin dulu nih RL sama RI itu sama dengan RI dengan RL di apa namanya ya, bilang itu di swap gitu. Baru nanti dia di permute. Ya seperti ini ya untuk mendapatkan permutasi dari suatu array. Jadi ini yang salah satu yang tingkat kompleksitasnya, time complexity-nya itu tinggi, yaitu ini waktu faktorial. Nah, selanjutnya ada yang namanya square in, bukan square ya, tapi maksudnya square root n gitu ya. Square root n, intinya waktu akar kuadrat. Waktu akar kuadrat ini maksudnya adalah waktu eksekusi itu bertambah seiring dengan pertumbuhan akar kuadrat dari si input gitu loh. Ini tuh kalau saya ambil contoh itu saat kita mencari bilangan prima dengan menggunakan algoritmanya Schiff-Eratosthenes sih. Kalau di perkuliahan harusnya pernah ngerjain ini sih. Jadi ngebikin algoritma untuk ngebaca bilangan prima dari apa ya, dari bilangan prima yang pertama sampai ke n-nya gitu loh. Ya misalnya kan 30 nih, hasilnya kan berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 3, 29 ya, karena 30 sendiri bukan bilangan prima. Intinya si algoritma si Schiff of Eratosthenes ini intinya kan array prime itu kan yang ukurannya n plus 1, jadi seperti itu digunakan untuk jadi bilangan apa ya, buat nandain lah untuk itu bilangan primanya. Yang pada awalnya kan semua elemen nih diset sebagai true dulu gitu loh. Baru nanti kita cari mana yang false. Baru setelah itu kita lakukan iterasi dari 2 sampai akar n. Jadi algoritma ini tuh bakal apa ya bilangnya tuh meriksa bilangan mulai dari 2 sampai akar n itu. Kalau angka tersebut adalah prima ditandai sebagai true, maka ya semua kelipatan angka tersebut tuh ditandai sebagai false tuh, karena bukan bilangan prima gitu. Nah, setelah proses penyaringan itu selesai, pilih-pilihnya selesai, ya baru ini ditandain semua true, baru nanti dibalikin seperti itu. Nah, kenapa ini termasuk square root n dalam time complexity-nya secara big connotation? Jadi kan pas proses pilih-pilihnya itu loh, jadi dalam algoritma si Schiff of Eratosthenes ini bilangan-bilangan yang diperiksa itu untuk menandai kelipatnya itu adalah bilangan prima hingga si akar n tadi. Jadi ini karena si P, ini kan sini contohnya P ya, si P ini adalah peringan prima yang lebih besar dari apa ya, akar n ya, maka kelipatannya udah ditandai sebelumnya gitu oleh bilangan prima yang lebih kecil. Jadi misalnya kan kalau ini n-nya 30 ya, berarti kan algoritma ini cuma perlu nyari atau perlu meriksa bilangan
2, 3, sama 5 itu. Karena kan kalau akarnya si 30 itu kira-kira ya 5 koma lah. Gimana bisa 5 koma ya? Kan akar 36 aja 6, akar 25 5, ya 325 sama 36 itu kan 30 tadi antara 25 sama 36 ya. Berarti kan itu dari 5, sekian kuadrat gitu, 5, sekian dikuadratin ya. Berarti akar dari 30 kan ya 5 koma lah. Jadi bilangan kayak 7 seterusnya itu dari proses dikelipatan dari bilangan yang lebih kecil seperti itu. Nah, terus ini saya ada outer loop yang jalan sampai akar n. Ya karena setelah itu bilangan apa ya? Kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut ya udah nggak ditandai gitu loh. Jadi waktu eksekusi untuk nandai bilangan prima itu dioptimalkan jadi O square root n, O akar n gitu. Jadi ya intinya algoritma ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan kita meriksa setiap bilangan dari 2 sampai n, sampai ke n secara langsung gitu loh. Yang itu akan membutuhkan minimal paling enggak notasinya adalah ON linear gitu. Ya seperti itu ya. Jadi ini kalau saya urutin mana dari yang paling efisien sampai paling parah, yang pertama ya jelas constant time gitu kan, karena waktu eksekusinya nggak bergantung sama ukuran inputnya. Terus yang kedua tuh O log n, jadi waktu eksekusinya bertambah tapi perlahan seiring dengan pertambahan ukuran input. Kayak binary set tadi, intinya dia nggak signifikan pertambahannya. Yang ketiga itu O square root n atau square root time tadi ya. Jadi waktu eksekusinya itu bertambah sebanding dengan akar kuadrat dari ukuran input. Itu contohnya tadi udah ada ya. Baru yang keempat tuh linear time ON. Jadi ini masih efisien. Waktu eksekusinya bertambah secara langsung dengan ukuran input. Jadi sejalan, dia linear. Terus habis ON itu ada namanya ON log n. Jadi ini masih efisien karena waktu eksekusinya itu masih ya gabungan antara si linear sama logaritmik tadi. Jadi ini terjadi pada algoritma sorting yang efisien lah. Contohnya tadi ya merge sort sama ya quick sort itu juga menggunakan n log n. Quick sort kayak apa bang? Ya bisa cari tahu sendiri lah ya. Nah baru nih mulai yang selanjutnya itu quadratic time yang si ON pangkat 2 tadi itu udah mulai kurang efisien karena dia bertambah dengan kuadrat dari ukuran input gitu loh. Terus yang selanjutnya itu adalah ON cubic time ini juga berlambat, jadi waktu eksekusinya itu meningkat dengan pangkat 3 dari ukuran input. Nah selanjutnya itu ada namanya yang tadi ya exponential time O2 pangkat n, ini udah mulai nggak efisien ya, ini udah mulai sangat tidak efisien karena waktu eksekusinya itu meningkat secara eksponensial dengan pertambahan inputnya gitu. Contohnya tadi yang saat pada Fibonacci gitu ya. Nah yang paling parah atau paling nggak efisien itu adalah yang factorial time ON faktorial. Jadi waktu eksekusinya itu meningkat dengan sangat cepat, sangat drastis karena faktorial dari input ya. Contohnya masalah permutasi tadi. Nah gimana sih contoh-contoh mensiasatinya itu? Nah misalnya gini ya, misalnya kita ada case untuk nyari suatu duplikat di dalam array gitu, mana yang duplikat. Kalau kita pendekatannya dengan looping aja gitu ya, apalagi di sini kita misalnya melakukan loop dalam loop, ini berarti n pangkat 2 gitu kan, n kuadrat. Untuk hasil yang sama dengan outputnya 32. Ini break nih, ini buat contoh teman-teman ya, misalnya ini mau nemuin cuma satu itu ya bisa gitu. Nah sementara kalau yang selain pakai nested loop, saya pilih pakai map supaya apa ya, supaya lebih efisien. Dengan ini kan dia bakal linear aja gitu loh, dia bakal sepanjang si inputnya aja gitu loh, akan lebih baik daripada yang tadi dia harus n kuadrat gitu loh. N kuadrat dia harus eksponensial, dia harus kuadratik gitu loh ya. Misalnya ini berapa nih, 1 2 3 4 3 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Kalau yang di sini akan ada 49 proses berlangsung di dalam loop ini gitu loh. Tapi kalau yang ini dia hanya ON atau linear, dia akan sejalan aja sejumlah ini. Misalnya ada 7 tadi ya udah dia akan melakukan ini sebanyak
7 proses aja gitu loh. Nah ini salah satu nih, atau misalnya ya nggak harus ini ya, misalnya kita ada gabungin nih 2 data nih dari mana sama mana gitu kan, terus kita taruh itu ada data parent, data child, terus kita mau ngelompokin datanya gitu, ya udah kita akan lebih efisien kalau kita mapping aja gitu daripada kita melakukan nested loop seperti itu. Karena dengan contoh ini aja tadi ya, ini ada 7 data, baris ini akan melakukan 49 proses ini. Jadi for dari yang pertama J-nya ngulang sampai 7 kali, baru yang ke selanjutnya yang kedua baru ini juga akan berulang lagi 7 kali, ya seperti itu akan terjadi kira-kira 49 proses. Sementara kalau di sini hanya sepanjang ini aja 7 gitu. Jadi terutama ini yang masih junior to middle ya, ataupun ya middle mau senior kayak gini, ini perlu diperhatiin ya. Jadi kalian harus ngerti kapan kita pakai mapping, kapan kita nested loop. Dan sebisa mungkin itu nested loop itu harus dihindari gitu, karena ini akan bikin prosesnya itu jadi ya bisa jadi bottleneck bahkan gitu loh, karena ini prosesnya banyak gitu, tergantung dari besaran si ukuran inputnya itu yang akan dilakukan ya looping bersarang, jadi dia secara kuadratik. Ini salah satu gini ya, jadi ini perlu banget diperhatiin buat teman-teman terutama middle to junior seperti itu. Oke, jadi kira-kira itu aja sih dari saya tentang big O notation. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman ya buat memikirkan dulu nih kode yang dibuat tuh udah efisien belum. Kalau misalnya execution time-nya ternyata panjang, ya bisa dilihat dulu dari sisi kodenya apakah sudah efisien atau belum. Baru setelah itu kita cek faktor yang lain seperti itu. Ya pokoknya support terus Backend Magang dengan like, subscribe, dan share. Terutama share ya, karena siapa tahu ada teman-temannya atau rekan-rekannya yang lagi bingung hadapi sesuatu yang mungkin bisa terbantu dengan video dari konten-konten saya. Jadi sekali lagi sekian dari saya, terima kasih, salam Backend Magang.